Kemunculan atlet taekwondo asal kota Bandung, Jawa Barat, bernama Vidya Kamalinda mengejutkan publik. Pasalnya, Vidya Kamalinda dikabarkan menghilang sejak tahun 2015 lalu. Kini ia muncul dan mengaku kabur dari rumah kala itu. Alasannya karena perlakuan orang tuanya. Sampai tahun 2025 ini, orang tua Vidya Kamalinda mengaku belum mengetahui keberadaan anaknya tersebut. Khadijah, ibu dari Vidya Kamalinda menyebut kala itu, anaknya meminta izin untuk pergi ke warnet. Di warnet tersebut, Vidya Kamalinda katanya bertemu seorang pria lalu dibawa paksa menggunakan mobil. Melansir dari Tribun Jakarta, Vidya Kamalinda akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi melalui video yang diunggahnya di TikTok pada Kamis, 13 Maret 2025. Di awal video, Vidya Kamalinda memperlihatkan KTP-nya demi membuktikan dirinya adalah sosok atlet taekwondo yang dikabarkan hilang tersebut. Vidya Kamalinda dengan mata berkaca-kaca membantah semua pernyataan orang tuanya. Ia menegaskan dirinya bukan korban penculikan. Wanita yang kini berusia 30 tahun itu mengaku pergi dari rumah karena keinginannya sendiri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vidya Kamalinda, ucap Vidya Kamalinda. Saya di sini untuk menanggapi berita yang beredar di media sosial tentang diriku yang pertama terkait kasus penculikan. Saya ingin mengatakan itu adalah fitnah. Saya keluar rumah atas dasar keinginan saya sendiri, tegasnya. Vidya Kamalinda lalu membeberkan alasannya untuk kabur dari rumah. Menurut pengakuan Vidya Kamalinda, sedari kecil dirinya menjadi korban penganiayaan ayahnya. Vidya Kamalinda menyebut pertama kali dianiaya ayahnya di usia 5 tahun. Penganiayaan tersebut terus berulang hingga ia beranjak dewasa. Bahwa saya sudah menahannya sejak lama. Mengapa saya ingin keluar rumah? Karena saya sudah diperlakukan kasar oleh ayah sejak saya masih kecil, ucap Vidya Kamalinda. Kekerasan pertama yang dilakukan ayah, ketika saya berusia 5 tahun. Saya sudah ditampar, ditendang, dan diseret oleh ayah sendiri dan hal ini terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya, imbuhnya. Vidya Kamalinda menyebut penganiayaan tersebut terjadi karena ambisi ayahnya, agar sang putri bisa menghasilkan uang sebagai atlet taekwondo. Saya tidak mengerti kenapa. Mungkin karena dia mempunyai ambisi yang besar terhadap saya untuk menghasilkan uang, usahanya tidak mengalami kemajuan pada saat itu mungkin sampai sekarang, katanya. Sejak saya kecil orang tua hanya mengandalkan salah satu pengurus taekwondo yang tinggal di rumah kami untuk membiayai kami. Aneh, dia bahkan bukan murid bagi saya, imbuhnya. Tak cuma karena dianiaya, Vidya Kamalinda juga merasa sangat gerah dengan sikap orang tuanya yang selalu pergi ke dukun sebelum dirinya bertanding. Orang tua saya ini suka sekali datang ke dukun. Setiap kali saya ingin bertarung dibawa ke dukun, dijampe-jampe, meminta air doa, mandi bunga dan itu dilakukan setiap kali saya ingin berkompetisi, ujar Vidya Kamalinda. Terkadang saya merasa bingung. Kenapa harus seperti ini, tambahnya. Mendapatkan siksaan mental dan fisik, Vidya Kamalinda bertahun-tahun memilih untuk memendamnya. Vidya Kamalinda mengaku bingung untuk bercerita ke siapa soal penderitaannya, pasalnya ia yakin tak akan ada yang mempercayai ucapannya. Puncaknya di usianya ke-21 tahun, Vidya Kamalinda memberanikan diri untuk keluar dari cengkraman orang tuanya. Saat itu umur saya sudah 21 tahun. Saya merasa aku bisa memilih hidupku sendiri. Mengapa aku berani? Karena saya sudah merasa lelah selama bertahun-tahun, ujar Vidya Kamalinda. Saya merasa punya hak atas hidup saya sendiri. Meskipun mereka bilang, Anda seharusnya bersyukur karena dibesarkan oleh kami. Siapa yang ingin dilahirkan di dunia? Imbuhnya.